Dalam presentasi ini saya akan berbicara tentang bagaimana merancang interaksi kelompok yang produktif, terutama ketika kita berbicara tentang pembelajaran kelompok yang sudah cukup kompleks, misalnya project-based learning, yang menuntut mahasiswa untuk bekerja sama lebih dari 2 atau 3 minggu untuk menciptakan karya. Nah, problem umum yang kerap terjadi dalam pembelajaran kelompok semacam itu adalah adanya penumpang gelap atau free riders. Ini adalah anggota kelompok yang tidak bekerja, tetapi nama mereka tercantum dalam hasil karya kelompok. Ya. Yang kedua adalah fenomena social loafing. Mungkin semua anggota kelompok sudah berkontribusi, sudah menyumbangkan sesuatu dalam kerja kelompok, namun bisa jadi mereka mengurangi usaha yang mereka keluarkan karena mereka merasa bahwa ya ada orang lain, saya hanya satu di antara sekian banyak anggota kelompok, saya cukup berusaha sedikit saja, sudah tercapai tujuan kelompok. Ya, kalau dalam gambar ini ada 3 orang yang tarik tambang. Nah, social loafing terjadi ketika salah satu di antaranya merasa bahwa saya tidak perlu mengeluarkan usaha yang maksimal, toh teman-teman saya sudah menyumbangkan sesuatu untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, ini 2 hal yang sangat-sangat sering terjadi, yang mungkin sudah terjadi pada kita dan sering dikeluhkan oleh mahasiswa saya bila saya memberikan tugas kelompok. Bagaimana solusinya? Secara prinsipil ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam merancang pembelajaran kelompok untuk mengatasi 2 masalah tadi. Yang pertama, apa yang disebut sebagai kesaling tergantungan positif, positive interdependence. Yang kedua, perlu adanya tanggung jawab individual, individual accountability. Dan yang ketiga, perlu adanya keterampilan sosial yang memadai pada mahasiswa itu sendiri. Ya, mari kita bahas satu persatu. Kesaling tergantungan positif. Intinya adalah kita perlu membuat situasi atau kondisi di mana tiap anggota kelompok ini saling tergantung untuk bisa mencapai tujuan kelompok. Jadi kalau ada salah satu saja dari anggota kelompok yang tidak bekerja atau tidak melakukan bagiannya dengan baik, maka kelompok tersebut akan gagal. Istilahnya berhasil bersama-sama atau gagal bersama-sama juga. Ya, seperti kedua keledai ini, kalau mereka tidak mau bekerja sama, tidak ada yang bisa mendapatkan jerami. Nah, pertanyaannya tentu bagaimana menciptakan kesaling tergantungan positif ini, positive interdependence ini. Ada 3 cara yang bisa kita lihat di literatur. Yang pertama adalah terkait dengan ukuran kelompok, yang kedua terkait dengan peran dan tugas spesifik, dan yang ketiga kita juga bisa membentuk kelompok yang terdiri dari mahasiswa dengan keahlian atau latar belakang atau pengetahuan yang saling melengkapi, yang berbeda-beda. Sehingga mau tidak mau, mereka harus saling berbagi informasi. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ukuran kelompok. Idealnya, menurut penelitian, jangan lebih dari 6. Bahkan ada yang mengatakan jangan lebih dari 5. Lebih dari itu, ada kecenderungan mahasiswa akan bekerja sendiri-sendiri atau akan terbentuk subkelompok dalam kelompok. Karena ketika kita bekerja pada kelompok dengan 6 atau lebih anggota, sulit sekali untuk menciptakan kesaling tergantungan positif, untuk menciptakan rasa percaya, untuk menciptakan rasa kohesivitas yang diperlukan untuk interaksi yang produktif. Nah, sekarang
Kalau pilihannya 2 sampai 6, persisnya berapa? Itu tergantung pada kompleksitas tugas tentunya. Kalau tugas yang ya misalnya hanya mendiskusikan satu pertanyaan selama 20-30 menit di dalam kelas, cukup 2 atau 3 orang. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau tugasnya berupa proyek yang cukup kompleks, mungkin 5 atau 6 orang. Nah, bagaimana dengan peran? Apa yang dimaksud dengan peran? Peran adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh individu anggota kelompok secara spesifik. Ini sekali lagi ini juga menyesuaikan dengan tugas atau aktivitas kelompok yang kita berikan. Contohnya, apabila tugasnya singkat, misalnya diskusi kelompok di dalam kelas, kita bisa menentukan peran-peran, misalnya ada yang menjadi moderator diskusi, ada yang khusus untuk memikirkan argumen yang pro, yang dari satu sisi gitu ya. Kemudian ada yang memikirkan argumen atau dari perspektif yang kontra, sisi yang lainnya. Dan kemudian ada yang bertugas sebagai pendengar dan pembuat sintesis untuk meringkas hasil diskusi. Nah, ini bisa dilakukan dengan kelompok ya 3 atau 4 orang. Biasanya kalau kita buat peran yang spesifik seperti ini, diskusi akan menjadi lebih produktif dibandingkan dengan kalau kita sekedar meminta kelompok untuk ya silahkan didiskusikan, ya silahkan dijawab pertanyaannya. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, kemungkinan besar akan ada kelompok-kelompok yang didominasi oleh 1 atau 2 anggotanya. Sehingga mereka gagal mengeksplorasi perspektif yang berbeda mengenai kasus atau problem yang seharusnya didiskusikan. Peran dan struktur kelompok model-model yang lain akan saya bahas di video yang tersendiri. Prinsip yang kedua setelah kesaling tergantungan positif adalah individual accountability atau tanggung jawab individual, tanggung jawab personal. Pada intinya, setiap anggota kelompok akan diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Apa yang ia kontribusikan ke dalam kerja kelompok. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bisa meminta tiap anggota kelompok untuk saling menilai, peer rating atau penilaian antar teman. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian individu sebagai pengajar. Misalnya, kita bisa meminta laporan tiap mahasiswa mengenai kontribusinya ke dalam kerja kelompok. Atau kita juga bisa melakukan kuis atau ujian, tertulis maupun lisan, secara individual, namun materinya didasarkan pada karya atau hasil kerja kelompok. Otomatis mahasiswa yang tidak berkontribusi ke dalam kerja kelompok akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kerja kelompok tersebut. Nah, ini contoh rubrik untuk penilaian antar anggota kelompok. Ya, di sini ada 5 aspek dan 5 hal yang perlu dinilai oleh tiap anggota kelompok mengenai semua rekan kelompoknya yang lain. Misal, yang pertama adalah apakah si A atau si B menghadiri pertemuan kelompok? Apakah dia aktif menyumbangkan ide dalam pertemuan kelompok tersebut? Apakah dia mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu? Apakah dia mengerjakan tugasnya dengan serius? Dan apakah dia berkomunikasi dengan cara yang baik? Berbicara dengan sopan, dengan baik dalam proses kerja kelompok itu. Nah, penilaiannya bisa kita buat rentang 1-4, mulai dari tidak pernah, jarang atau kadang-kadang, sering, sampai dengan hampir selalu atau selalu. Untuk tiap dimensi perilaku yang ada di slide sebelumnya. Nah, nilai proses yang didapat dari rekan kelompok ini bisa kita rata-ratakan dan kita gunakan sebagai pembobot untuk menghasilkan nilai individual dari
karya kelompok. Dengan demikian, tidak semua anggota kelompok akan mendapatkan nilai yang sama, meskipun hanya ada satu karya kelompok yang sama. Jadi misalnya, si A itu mendapatkan skor 4 dari rekan-rekan kelompoknya. Maka dia akan mendapatkan nilai penuh. Katakanlah saja bila kelompoknya mendapatkan 80 dari karya kelompok, maka si A nilai individualnya juga 80. Tapi si B yang jarang datang, jarang berkontribusi, kadang-kadang terlambat menyerahkan tugas, mungkin mendapat skor rata-rata 2. Dengan demikian, kalau ini kita jadikan pembobot, maka dia akan mendapatkan 2/4 kali 80, alias hanya 40 saja. Ya, dari skor total kelompok, seseorang bisa mendapatkan skor yang berbeda-beda tergantung dari kontribusinya. Nah, yang ketiga adalah keterampilan sosial. Tadi pertama ada individual accountability, kemudian ada kesaling tergantungan positif, dan yang terakhir ini ada keterampilan sosial. Kita sering berasumsi bahwa mahasiswa kita, karena mereka sudah dewasa, sudah lulus SMA, sudah kuliah beberapa semester, semuanya memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk kerja kelompok. Tapi bagaimana kalau mereka sebelumnya jarang bekerja kelompok? Bagaimana kalau mereka sebelumnya jarang beraktivitas di luar? Keterampilan-keterampilan ini harus kita latihkan. Jadi sebagian besar mahasiswa kita mungkin belum tahu caranya berdiskusi yang baik, caranya mendengarkan yang baik. Nah, dengan demikian kita perlu menyisihkan waktu untuk mengajarkan keterampilan ini. Paling tidak, kita menyisihkan waktu untuk mempraktekkan, memperagakan cara mendengarkan aktif itu seperti apa. Cara mengapresiasi pendapat orang lain itu seperti apa. Dan juga menekankan bahwa tiap orang harus menerima tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dan selain itu juga mengkritik secara konstruktif. Itu juga ada seninya. Bagaimana kita melontarkan masukan atau kritik tanpa menyinggung orang lain, sehingga tidak terjadi atmosfer yang negatif dalam kelompok itu. Nah, sebagai simpulan, interaksi kelompok yang produktif, satu, memerlukan perencanaan yang baik, dan yang kedua, memerlukan waktu khusus. Ya. Jadi, sekedar menyuruh kelompok untuk bekerja menghasilkan tugas, itu bukan pembelajaran kelompok yang baik. Kemungkinan besar interaksinya tidak akan produktif. Ya, kita perlu merencanakan secara serius, secara sengaja untuk mendapatkan 3 hal tadi, ya, supaya tiap anggota kelompok memiliki keterampilan sosial yang diperlukan, supaya ada akuntabilitas individual, dan supaya ada kesaling tergantungan positif. Dan konsekuensinya semua ini perlu waktu tersendiri. Terima kasih.